Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai soal decision making and relevant information. Next. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama adalah Fadila Syahibul Kafi, yang kedua ada Fani Nurul Alifin, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Fathul Wahab Amrullah, yang keempat ada Muhammad Ridho Fauzan, dan yang terakhir ada Arik Satrio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ridho Fauzan. International outsourcing. Perusahaan Cool Creators memproduksi mainan mewah di sebuah fasilitas di Queensland. Baru-baru ini, perusahaan merancang sekelompok patung mesin yang dapat dikoleksi untuk dipadukan dengan lini mainan mewah. Manajemen sedang mencoba untuk memutuskan apakah akan memproduksi patung itu sendiri atau menerima tawaran dari perusahaan manufaktur di Indonesia. Berikut data terkait keputusan tersebut. Yang pertama itu expected annual sales of figurines itu ada 400.000. Yang kedua average selling price of figurines itu $5 dan price quoted by Indonesian company itu sekitar Rp27.300 atau $3. Yang selanjutnya itu current exchange rate itu sekitar $1. Variable manufacturing cost-nya itu 2,85 per unit. Incremental annual fixed manufacturing cost associated with the new product line itu $200.000. Variable selling and distribution cost itu 0,50 per unit. Annual fixed selling and distribution cost itu $285. Biaya penjualan dan distribusi sama terlepas dari apakah patung tersebut diproduksi di Queensland atau diimpor. Pertanyaan yang pertama, haruskah Cool Creators membuat 400.000 itu di fasilitas Queensland atau membelinya? Yang kedua, Cool Creators percaya bahwa dolar akan melemah dalam beberapa bulan mendatang terhadap rupiah Indonesia dan tidak ingin menghadapi risiko mata uang. Asumsikan bahwa Cool Creators dapat membuat kontrak berjangka hari ini untuk membeli 27.300 atau seharga $3,40. Haruskah Cool Creators memproduksi 400.000 patung di fasilitas Queensland atau membelinya? Dan yang terakhir, apa saja faktor kualitatif yang harus dipertimbangkan oleh Cool Creators saat memutuskan apakah untuk mengalihdayakan pembuatan patung ke Indonesia? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan 1236. Pertanyaan yang pertama adalah, haruskah Cadel Creators membuat 400.000 patung di fasilitas Queensland atau membelinya dari pemasok Indonesia? Soal yang pertama ini, yang pertama kita harus mencari dulu biaya membeli satu figurin dari Indonesia. Yang pertama itu kita harus membagi 27.300 dibagi dengan 9.100. Itu hasilnya $3 per figurin. Yang kedua kita mencari total biaya membeli 400 figurin dari Indonesia. Dari 3 dikali 400.000. Hasilnya $1.200.000. Selanjutnya kita akan mencari biaya total membuat 400 figurin di Queensland. Total biaya membuat 400.000 figurin ini kita mengalihkannya dari 2,85 dikali 400.000 terus ditambah 200.000. Itu totalnya $1.340.000. Jadi dengan melihat perhitungan biaya di atas, kita dapat merekomendasikan Cadel Creators untuk membeli 400 figurin dari Indonesia. Karena memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan dengan membuat 400 figurin di Queensland. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soalnya, Cadel Creators percaya bahwa dolar akan melemah dalam beberapa bulan mendatang terhadap rupiah Indonesia dan tidak ingin menghadapi risiko mata uang apapun. Asumsikan bahwa Cadel Creators dapat membuat kontrak berjangka hari ini untuk membeli 27.000 seharga $3,4. Haruskah Cadel Creators memproduksi 400.000 patung di fasilitas Queensland atau membelinya dari pemasok Indonesia? Jadi untuk mencari ini kita akan mencari total biaya membeli 400 figurin dari Indonesia. Kita akan mengalihkan harga di Indonesia 3,4 dikali 400.000. Itu totalnya $1.360.000. Selanjutnya total biaya membuat 400 figurin di Queensland. Itu tadi sebesar $1.340.000. Jadi seharusnya Cadel Creators
membuat 400.000 figurin di Quizland karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan membeli figurin. Selanjutnya soal yang ketiga. Apa saja faktor kualitatif yang harus dipertimbangkan oleh Cadel Creators saat memutuskan apakah akan mengalihdayakan pembuatan figurin ke Indonesia? Jadi jawabannya, jika membeli figurin dari pemasok Indonesia, Cadel Creators harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kualitas. Yang kedua, waktu pengiriman. Yang ketiga, fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Yang keempat, reaksi negatif publik dan media karena tidak menyediakan lapangan kerja di Quizland. Selanjutnya soal 1237 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya 1237 soal biaya relevan, biaya peluang. Mitch McAllister, manajer umum Timesprint, harus memutuskan kapan akan merilis versi baru jam kebugaran Timesprint TS12. Pengembangan TS12 sudah selesai, namun produknya belum diproduksi. Produk sudah bisa dikirim mulai 1 Juli 2020. Masalah utamanya adalah Timesprint telah menimbun terlalu banyak versi jam tangan kebugaran yang sebelumnya, Timesprint 11. McAllister tahu bahwa Timesprint 12 diperkenalkan, Timesprint tidak akan dapat menjual unit Timesprint 11 lagi. Daripada hanya membuang inventaris TS11, McAllister bertanya-tanya, apakah mungkin lebih baik untuk terus menjual TS11 selama 3 bulan ke depan dan memperkenalkan TS12 pada 1 Oktober 2020 ketika inventaris TS11 akan terjual habis. Ini beberapa informasi yang tersedia dari harga penjualan TS11 sebesar $170, Timesprint 12 sebesar $220. Biaya variabel per unit TS11 29, TS12 43. Biaya pengembangan per unit TS11 60, TS12 95. Biaya pemasaran dan administrasi per unit TS11 31, TS12 41. Biaya total yang dihasilkan dari TS11 120, dari TS12 179. Pendapatan operasional per unit sebesar $50, dan TS11 sebesar $50, dan TS12 sebesar $41. Biaya pengembangan per unit untuk setiap produk sama dengan total biaya pengembangan jam tangan dibagi dengan penjualan unit yang diantisipasi selama masa pakai produk. Biaya pemasaran dan administrasi merupakan biaya tetap pada tahun 2020. Dikeluarkan untuk mendukung semua kegiatan pemasaran dan administrasi Timesprint dan dialokasikan ke produk berdasarkan pendapatan yang dianggarkan dari setiap produk. Biaya unit sebelumnya menganggap TS12 akan diperkenalkan pada 1 Oktober 2020. Pertanyaannya nomor 1, atas dasar pertimbangan finansial saja, apakah McAllister harus memperkenalkan TS12 pada 1 Juli 2020 atau menunggu hingga 1 Oktober 2020. Tunjukkan perhitungan Anda dengan jelas mengidentifikasi pendapatan dan biaya yang relevan dan tidak relevan. Nomor 2, faktor lain apa yang mungkin dipertimbangkan McAllister dalam membuat keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan 1237. Yang pertanyaan itu, apakah McAllister harus memperkenalkan Timesprint 12 pada 1 Juli 2020 atau menunggu hingga 1 Oktober 2020? Baik, untuk nomor pertama, yaitu rumusnya relevant operating income sama dengan relevant revenue dikurangi relevant cost. Di sini, Timesprint 11 diketahui relevant revenue itu $170, dan untuk relevant cost-nya itu sebesar 0, sehingga hasilnya tetap $170. Mengapa biaya relevan di atas sebesar 0? Karena produk Timesprint 11 ini sudah jadi dengan jumlah yang terlalu banyak dan tidak perlu melakukan proses produksi lagi sehingga tidak mengeluarkan biaya yang relevan. Selanjutnya untuk TS12 itu sebesar $220 dengan relevan cost-nya itu 43, itu menemukan hasil $177. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total biaya pemasaran dan administrasi tidak akan berubah baik saat Timesprint 12 diperkenalkan pada 1 Juli 2020 maupun pada
1 Oktober yang merupakan komponen biaya tetap yang dianggarkan pada tahun 2020 yang dikeluarkan untuk mendukung semua kegiatan pemasaran dan administrasi time sprint dan dialokasikan ke setiap produk berdasarkan pendapatan yang dianggarkan dari setiap produk. Untuk pertanyaan kedua, berikut faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh McAllister. Yang pertama itu kepuasan pelanggan, kedua tingkat kualitas time sprint 12, ketiga itu pentingnya sebagai pemimpin dasar pasar, dan terakhir keempat itu pengembangan moral. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.